Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, sukses. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Oke, sekarang pelajaran fikih ma'arif tentang sholat Jumat. Nah, Bu Eva akan menjelaskan tentang sholat Jumat. Apa sih yang akan dijelaskan oleh Bu Eva? Pertama, Bu Eva akan menjelaskan pengertian dari sholat Jumat. Yang kedua, hukum pelaksanaan sholat Jumat. Yang ketiga, syarat sah dan syarat wajib sholat Jumat. Yang keempat adalah waktu pelaksanaan sholat Jumat. Dan yang terakhir adalah sunnah-sunnah pada malam Jumat dan pada hari Jumat. Kita akan bahas yang pertama adalah pengertian. Pengertian Jumat artinya berkumpul, sedangkan sholat Jumat ialah sholat fardu 2 rakaat yang dikerjakan pada hari Jumat dengan berjamaah, paling sedikit 40 orang, sebagai ganti sholat duhur. Jadi sholat Jumat itu pengganti sholat duhur, dikerjakan 2 orang dan dilakukan pada hari Jumat. Paling sedikit berapa orang? 40 orang. Hukum sholat Jumat ialah sholat Jumat hukumnya fardu ain bagi setiap orang Islam, laki-laki, baligh, tidak berpergian dan tidak sakit. Seperti hadis Al-Jumu'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin illa arba'atan abdun mamlukun au imra'atun au sobiyun au maridun. Artinya, sholat Jumat itu wajib bagi setiap muslim kecuali 4 golongan. Yang pertama, hamba sahaya atau budak. Yang kedua adalah perempuan. Yang ketiga adalah anak kecil. Sobi itu anak kecil. Kemudian maridun itu orang sakit. Perempuan tidak wajib sholat Jumat, tapi wajib sholat duhur. Kalau anak laki-laki boleh sholat Jumat asal tidak bergurau, tidak ngerameini di masjid, itu boleh sholat Jumat. Nek ngerameini di masjid gak boleh sholat Jumat. Kemudian orang bepergian tidak wajib sholat Jumat, akan tetapi jika dikerjakan sholat Jumatnya sah. Barang siapa, maksudnya barang siapa atau orang laki-laki yang meninggalkan sholat Jumat 3 kali berturut-turut dicap sebagai orang munafik, sedangkan balasan orang munafik ialah ditempatkan di neraka jahanam. Selanjutnya, syarat wajib sholat Jumat yang pertama adalah harus laki-laki, yang kedua adalah Islam. Jadi orang Kristen, Buddha, Hindu itu tidak wajib sholat Jumat karena syarat wajibnya adalah orang Islam. Kemudian baligh itu sudah dewasa, sudah besar, itu namanya baligh. Kemudian sehat badannya, tidak sakit, berakal sehat, tidak gila. Kemudian mukim ini artinya bertempat tinggal di daerah tersebut. Selanjutnya, syarat sah sholat Jumat yang pertama adalah dikerjakan pada waktu sholat duhur. Jadi sholat Jumat harus dikerjakan pada waktu sholat duhur, gak boleh dikerjakan pada waktu sholat subuh. Kemudian sholat Jumat dilaksanakan di masjid, dikerjakan paling sedikit 40 orang, berarti gak boleh kurang. Kemudian didahului oleh 2 khutbah. Waktu sholat Jumat biasanya Jumat pukul 11.00 masjid menyetel speaker, ada orang ngaji-ngaji. Nah, itu kemudian pukul 11.45 azan pertama. Itu menandakan bahwasanya masuk waktu sholat duhur. Nah, setelah masuk waktu duhur, kaum muslim yang sudah ada di masjid melakukan sholat qobliyah. Nah, kemarin Bu Eva pernah menerangkan tentang sholat qobliyah 2 rakaat sebelum sholat Jumat. Kemudian adzan kedua. Selanjutnya ialah khatib menyampaikan khutbah sebanyak 2 kali. Setelah menyampaikan khutbah sebanyak 2 kali, pukul 12.15 iqomah, melaksanakan iqomah dan sholat Jumat. Praktik sholat Jumat yang pertama yang harus dilakukan ialah masuk waktu duhur, muadzin mengumandangkan adzan, kemudian jamaah mengerjakan sholat qobliyah 2 rakaat sebelum Jumat. Kemudian Bilal atau Muwakki memegang tongkat dan berdiri di samping mimbar. Bacaan Bilal ialah, nanti Bu Eva akan terangkan di belakang ya. Kemudian imam naik mimbar sambil membawa tongkat dan menghadap jamaah sambil mengucapkan salam. Kemudian duduk. Selanjutnya ialah
Muadzin mengumandangkan azan kedua di hadapan mimbar, kemudian khatib mengumandangkan khutbah dengan suara lantang, Bilal membaca sholawat dan diikuti jamaah. Khatib kemudian berdiri lagi dan mengumandangkan khutbah yang kedua serta mengakhiri dengan doa. Bilal mengumandangkan iqamah dan melaksanakan sholat Jumat. Sholat Jumat berapa rakaat? 2 rakaat. Nah, ini bacaan Bilal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Riwan Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza qulta li sahibika yawmal jum'ati ansitu wal imam yaktubu faqad laghawt." Ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Nah, itu adalah bacaan Bilal sebelum salat Jumat. Artinya, wahai sekalian kaum muslimin, mudah-mudahan kalian semua dirahmati Allah. Diriwayatkan dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, telah berkata Nabi Muhammad SAW, apabila kamu berkata diam kepada temanmu di waktu imam sedang khutbah, maka sungguh kamu telah berbuat nista. Maka diamlah kalian, dengarkanlah, taatilah, semoga kalian dirahmati Allah. Sunnah malam Jumat. Yang pertama, hari Jumat ialah hari yang paling utama bagi umat Islam. Begitu pula pada malamnya. Segala macam amal dilipat gandakan pahalanya. Kemudian, pada waktu Jumat ada sa'atul mustajabah, artinya adalah waktu di mana segala permohonan hamba akan dikabulkan. Tetapi yang tahu sa'atul mustajabah hanya Allah, karena itu adalah rahasia Allah. Kemudian sunnahnya pada malam Jumat yang pertama adalah memperbanyak membaca sholawat kepada Rasulullah SAW. Setelah itu memperbanyak membaca Al-Quran, utamanya surat Al-Kahfi. Pada juz berapa surat Al-Kahfi? Juz 15. Kemudian memperbanyak sedekah, memperbanyak berdoa untuk orang tua, kakek, dan seluruh orang Islam, baik yang hidup maupun meninggal. Setelah itu, sunnah pada hari Jumatnya ya, yang pertama adalah mandi, menggosok gigi, serta membersihkan rambut dan seluruh badan sampai bersih dari kotoran. Kemudian memotong rambut, memotong kuku, menggunting kumis, godek, dan jenggot. Memakai harum-haruman atau minyak wangi. Nah, sebelum berangkat sholat Jumat, disunahkan untuk memakai harum-haruman atau minyak wangi. Kemudian mengenakan pakaian yang baik, suci, dan bersih, utamanya warna putih. Setelah itu, bersegera ke masjid. Nah, orang yang bersegera ke masjid ini nanti Bu Eva terangkan pahalanya orang yang ke masjid, masuk pertama, masuk kedua, dan masuk ketiga, dan sampai terakhir. Kemudian setelah masuk masjid melaksanakan sholat tahiyatul masjid, memperbanyak membaca sholawat Al-Quran, zikir, dan doa sebelum khutbah, mendengarkan khutbah dengan khusyuk dan sungguh-sungguh. Kemudian setelah sholat Jumat membaca Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Orang ini adalah pahala yang diterangkan pada masa masuk masjid. Kemudian di setiap pintu dari pintu-pintu masjid terdapat malaikat yang mencatat orang-orang yang datang secara berurutan. Barang siapa yang mandi di hari Jumat seperti mandi jinabat atau keramas kemudian datang ke masjid pada saat pertama, ia mendapatkan pahala seperti berkorban seekor unta. Kemudian pada saat kedua, ia akan mendapatkan pahala seperti orang berkurban sapi. Kemudian saat ketiga, dia mendapatkan pahala seperti orang yang berkurban seekor kambing. Dan orang yang datang keempat, saat waktu keempat, ia akan mendapatkan pahala seperti kurban seekor ayam. Dan waktu kelima, dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang bersedekah sebutir telur. Dan apabila imam sudah naik mimbar untuk berkhutbah, maka semua malaikat berkumpul untuk mendengarkan zikir. Jadi di pintu-pintunya masjid itu nanti dicatat oleh malaikat sapa sing teko DCI, sapa sing datang nomor 2, nomor 3. Nah, itu. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.